invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? And I realized it was a big story and it wouldn't hang around and wait for me, so I just went. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas keterlibatan Ed maupun Lorraine Warren dalam kasus The Enfield Poltergeist. Meskipun mereka berdua datang sebagai seorang pihak independen. Dan pada video kali ini, yang akan saya bahas adalah dua orang investigator yang terjun secara langsung di kediaman keluarga Hudson. Kedua orang ini adalah Maurice Grosse dan Guy Lyon Playfair. Mari mulai. Kita mulai dari Maurice Grosse, seorang penyelidik paranormal asal negara Inggris yang lahir pada tanggal 6 Maret 1918. Sebelum dunia mengenalnya sebagai penyelidik paranormal, Maurice adalah seorang desainer grafis yang sangat sukses. Dia memiliki otak sebagai seorang insinyur, dan salah satu pencapaian terbesarnya adalah menemukan model papan iklan berputar yang kita lihat di jalanan sampai saat ini. Ini sudah menjadi bukti bahwa Maurice Grosse berpikir secara logis maupun teknis dan tidak ada sudut pandang dari hal-hal yang berbau mistis. Maurice Grosse menikah dengan seorang perempuan yang bernama Betty dan memiliki 3 orang anak. Sayangnya hidup Maurice Grosse berubah total pada tahun 1976 dikarenakan sebuah tragedi menghantam keluarganya. Putrinya sendiri meninggal dunia secara tragis dalam sebuah kecelakaan sepeda motor. Maurice melaporkan bahwa di dalam rumahnya dia bisa merasakan kehadiran putrinya. Dia mendengar suara-suara yang pelan, merasakan perubahan suhu yang berubah secara signifikan, serta ada perasaan yang kuat bahwa putrinya mencoba berkomunikasi dengannya melalui dunia yang berbeda. Bagi orang lain, kejadian ini mungkin dianggap sebagai delusi akibat rasa sedih sepeninggalan dari orang yang tercinta. Namun bagi Maurice Grosse, seorang penemu yang selalu berdasarkan logika serta pikiran rasional, ini adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Dia tidak langsung percaya begitu saja. Yang diinginkan Maurice adalah sebuah jawaban dari pertanyaan sederhana. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Dalam beberapa bulan setelah ditinggal oleh sang putri, Maurice bergabung dengan sebuah organisasi paling bergengsi di dunia yang berfokus pada penyelidikan supranatural. Organisasi ini bernama SPR, atau singkatan dari Society for Physical Research, yang didirikan di negara Inggris pada tahun 1882. Dan di dalam organisasi tersebut berisikan orang-orang yang luar biasa, dimulai dari ilmuwan, psikolog, serta akademisi. The society is the world's leading center for the scientific study of the paranormal. Dari sinilah Maurice mulai belajar bahwa dia tidak sendirian. Maurice mulai mengasah kemampuannya dalam membedakan mana fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah maupun data, dan mana yang benar-benar kejadian nyata di luar akal manusia. Maurice terus berperan sebagai seorang investigator lapangan. Dia tidak kenal lelah. Pada investigasi lapangan pertamanya, yang dia bawa adalah sebuah buku catatan, tape recorder, beserta sebuah benda kecil yang tergantung pada lehernya, yaitu kamera. Tidak ada buku mantra maupun bacaan doa. Yang menjadi landasannya adalah bukti valid tanpa rekayasa. And I realized it was a big story. Berikutnya adalah Guy Lyon Playfair, seorang jurnalis yang lahir pada tanggal 5 April 1935. Guy Lyon bukanlah orang baru dalam dunia misteri. Dia menghabiskan waktu selama 20 tahun pada negara Brasil sebagai seorang jurnalis lepas. Pada saat di negara Brasil, Guy Lyon sudah terbiasa melihat fenomena-fenomena supranatural yang tidak bisa dijelaskan secara akal sehat. Pengalamannya selama 20 tahun membuatnya menjadi seorang pribadi yang waspada. Dia tahu mana yang benar-benar kejadian anomali dan mana yang hanya sebuah trik kamera maupun manipulasi psikologis. Guy Lyon bergabung sebagai anggota SPR pada tahun 1973. Pada tahun yang sama, di saat itu Guy Lyon sedang menyelidiki fenomena poltergeist pada sebuah apartemen di Sao Paulo, negara Brasil. Dari pengalaman tersebut, Guy Lyon mulai memantapkan dirinya untuk bergabung dengan organisasi.
dan mengabdikan dirinya untuk bisa membuktikan bahwa kejadian supranatural itu ada. Dan beberapa kejadian anomali masih bisa dijelaskan secara akal sehat maupun pikiran logika. Kedua orang ini tidak hanya berstatus sebagai anggota biasa. Dimulai dari Maurice Grosse, menjabat sebagai seorang ketua komite, Chairman of the Spontaneous Phenomena Committee. I'm the chairman of the Spontaneous Phenomena Committee. Divisi khusus yang menangani laporan-laporan seperti halnya poltergeist, penampakan, serta rumah berhantu. Dia berperan sebagai seorang investigator lapangan dan menjadi ujung tombak dari sebuah kasus supranatural. Society for Psychical Research, this is what we do. Berikutnya adalah Guylian Playfair. Dia terpilih menjadi anggota Dewan Konsil pada tahun 2004, sebuah posisi yang sangat elit yang dimana dia ikut menentukan kebijakan serta arah penelitian organisasi. Bertugas sebagai seorang investigator, sekaligus menjadi penulis utama. Guylian berperan sangat besar dalam dokumentasi tertulis serta dalam sebuah bukti berdasarkan analisis dalam kasus Enfield Poltergeist yang terjadi antara tahun 1977 sampai 1979. Status mereka berdua adalah delegasi resmi dari organisasi Society of Physical Research. Jika kita sederhanakan, mereka berdua diutus secara resmi oleh organisasi, bukan datang sebagai pihak independen seperti Ed maupun Lorraine Warren. Dari penjelasan latar belakang mereka berdua, penyelidikan hari ini akan segera dimulai. Berita kejadian dalam kasus Enfield Poltergeist menyebar begitu cepat pada negara Inggris. Banyak media setempat berdatangan ke rumah keluarga Hodgson. Sayangnya, fenomena ini terlalu besar untuk sebuah berita bacaan yang ditujukan kepada masyarakat setempat. Keluarga Hodgson membutuhkan bantuan dari para ahli yang dapat menangani hal-hal mengerikan yang menimpa mereka semua. Maurice Grosse, yang baru saja bergabung dengan SPR, menerima panggilan tersebut. Saat Maurice Grosse tiba di kediaman keluarga Hodgson, dia menyaksikan sendiri anak-anak banyak yang ketakutan. Maurice menanyakan kejadian apa saja yang terjadi di dalam rumah tersebut. Dan pada saat itu, Peggy Hodgson menjelaskan banyak sekali kejadian tidak wajar yang menghantui mereka semua. Peggy menjelaskan runtutan kejadian satu persatu, dimulai dari suara langkah kaki pada tengah malam, ranjang anak-anak yang tiba-tiba bergerak seperti ditendang dari bawah, serta menyaksikan sendiri bagaimana putrinya, Janet Hodgson, bertingkah seperti bukan dirinya sendiri. Maurice memutuskan untuk menginap di rumah keluarga Hodgson dan melakukan observasi pada setiap anggota keluarga di rumah tersebut. Dia mulai menyusuri seisi rumah, memasang kamera otomatis, serta memasang alat perekam. Pada malam pertama di lokasi kejadian, Maurice menyaksikan sendiri bagaimana bisa sebuah piring tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Dia menyaksikan sendiri bagaimana barang-barang bisa melayang di udara dan merasakan suasana rumah berubah menjadi jauh lebih mencekam. Maurice mencatat semua fenomena-fenomena itu satu persatu, dan dia masih melakukan observasi lebih dalam. Berhari-hari Maurice sendirian melakukan investigasi, dan yang dia dapati adalah aktivitas anomali pada rumah keluarga Hodgson. Maurice Grosse menyadari dia tidak bisa menangani kasus ini sendirian, dikarenakan fenomena aneh muncul terus-terusan. Maurice membutuhkan anggota lain yang memiliki analisis tajam yang dapat membantunya dalam menangani kasus keluarga Hodgson. Dan di saat inilah dia menghubungi rekan sesama anggota SPR yang bernama Guylian Playfair. Tanggal 12 September 1977, Guylian sudah tiba di lokasi kejadian. Saat itu dia disambut oleh Maurice Grosse yang sudah terlihat kelelahan dikarenakan mengamati kejadian poltergeist setiap malam. Di depan Maurice Grosse, Guylian memberikan sebuah dokumen yang berisikan kesaksian orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumah keluarga Hodgson. Maurice Grosse dan Guylian Playfair bukan orang pertama yang tiba di kediaman keluarga Hodgson. Namun pada dokumen tersebut berisikan kesaksian dari orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu. Dimulai pada tanggal 30 Agustus 1977. Kesaksian pertama datang dari dua petugas kepolisian yang bernama Caroline Hibbs bersamaan dengan rekannya. Mereka berdua datang untuk menangani sebuah laporan sederhana
yaitu gangguan dari tetangga karena merasa kasihan melihat keluarga Hudson dihantui setiap malam. Pada lokasi kejadian, Caroline Hibbs melihat sebuah kursi kayu yang bergeser sendiri tanpa ada orang yang menyentuhnya. Kejadian berikutnya datang pada tanggal 1-2 September 1977. Kejadian ini menimpa seorang reporter yang bernama Douglas Benz bersamaan dengan seorang fotografer yang bernama Graham Morris. Mereka berdua datang karena sebuah panggilan, karena pada saat itu Peggy Hudson menghubungi pihak media untuk meminta pertolongan. Dan pada lokasi kejadian, Graham Morris terkena lemparan sebuah balok Lego tepat di dahinya. Dari runtutan kesaksian tersebut, kita bisa tahu mana yang datang lebih dulu ke kediaman keluarga Hudson. Dan kita kembali ke penyelidikan. Maurice Grosse menceritakan semua kejadian yang dia lihat kepada Guy Lyon Playfair. Sayangnya, sang analisis tidak langsung percaya begitu saja. Dia membutuhkan bukti yang kuat terlebih dahulu dan memastikan kejadian yang menimpa keluarga Hudson memang terjadi dan bukanlah sebuah manipulasi. Kita kilas balik terlebih dahulu. Maurice Grosse, investigator pertama, dia datang melakukan penyelidikan dengan metode yang dia bawakan secara kekeluargaan. Dia tiba dengan cara menanyakan satu persatu serta memberikan kehangatan kepada keluarga Hudson, namun berbeda kepada Guy Lyon Playfair. Kedatangan Guy Lyon mengubah dinamika investigasi. Pada hari pertama, dia mulai memperkenalkan protokol yang lebih ketat dan meminta semua orang di dalam rumah untuk meletakkan tangannya di atas meja. Alasannya sangat masuk akal. Apabila Guy Lyon sedang melakukan penyelidikan serta melakukan observasi di dalam rumah tersebut, anggota keluarga tidak akan diam-diam melemparkan sebuah benda. Jadi sederhananya tidak ada sebuah trik manipulasi. Guy Lyon memasang tape recorder di berbagai sudut ruangan dan menyegel semua pintu menggunakan benang tipis untuk mendeteksi pergerakan manusia. Guy Lyon melakukan ini demi mendapatkan bukti yang valid bahwa kejadian yang menimpa keluarga Hudson memang terjadi secara nyata tanpa rekayasa. Pada pertemuan pertama, saat itu Guy Lyon bertemu dengan Janet Hudson, yang menurut informasi dari rekannya beserta pihak keluarga, entitas tersebut begitu tertarik dengan dirinya. December the 12th. December the 12th? Yes. And how did this start? Awalnya, Guy Lyon mengira Janet hanyalah seorang anak nakal yang manipulatif. Namun untuk beberapa saat, pikiran tersebut langsung menghilang dikarenakan melihat Janet Hudson terlempar dari tempat tidur di saat Guy Lyon Playfair berada di depan kamarnya dengan sebuah ballpoint di genggamannya. Pada lokasi kejadian, Guy Lyon menulis kekuatan yang melempar Janet jauh lebih besar dari otot manusia manapun. Metode pencatatan yang digunakan Guy Lyon menggunakan sistem logbook, yang dimana setiap fenomena yang terjadi, entah itu dentuman, benda-benda berpindah maupun aktivitas tidak wajar akan dicatat secara spesifik dimulai dari hari, tanggal, jam, menit hingga per detiknya. Dari bukti-bukti tertulis dari Guy Lyon Playfair serta kesaksian dari Maurice Grosse selaku investigator lapangan, kasus The Enfield Poltergeist menjadi satu-satunya kasus yang mempunyai dokumen paling lengkap pada abad ke-20. Dan kita kembali ke mereka berdua. Berhari-hari, Maurice Grosse beserta Guy Lyon Playfair menyelidiki kejadian tidak wajar yang menimpa keluarga Hudson. Dan pada satu titik, sebuah fenomena poltergeist datang di awal bulan September 1977. Logika mereka benar-benar diuji. Dan yang mereka saksikan adalah sebuah fenomena di mana benda-benda di dalam kediaman keluarga Hudson bisa berpindah secara instan. Menurut kesaksian Maurice Grosse dan Guy Lyon, mereka menyaksikan adanya sebuah kelereng yang berjatuhan berkali-kali. Guy Lyon mencatat bahwa kelereng tersebut tidak jatuh seperti dilempar oleh tangan manusia, seolah-olah kelereng tersebut muncul dan jatuh begitu saja di depan hadapannya. Bukti kali ini ditekankan oleh Guy Lyon selaku jurnalis skeptis. Secara logika, jika Anda menjatuhkan kelereng ke lantai yang terbuat dari kayu maupun ubin, kelereng tersebut akan memantul begitu tinggi. Namun pada lokasi kejadian, apa yang mereka lihat justru benar-benar di luar akal sehat. Kelereng yang jatuh di lantai rumah keluarga Hudson langsung berhenti dan tidak memantul sama sekali. Ini adalah anomali fisik yang sangat sulit direkayasa oleh anak usia 11 tahun. Guy Lyon dan Maurice Grosse mulai mencatat fenomena tersebut pada ruangan yang berbeda.
Gaelion masih mempertanyakan fenomena poltergeist di rumah keluarga Hodgson. Bahkan dia menerapkan teknik interogasi seorang jurnalis. Gaelion sering memisahkan Janet dengan kakaknya sendiri yang bernama Margaret untuk menanyakan detail kejadian secara terpisah. Yang dia cari adalah ketidakkonsistenan dalam cerita mereka berdua. Interogasi pertama dimulai dari Margaret. Gaelion menanyakan setiap detail kejadian dan apa saja yang dirasakan ketika fenomena poltergeist bermunculan. Margaret menjelaskan kronologi kejadian secara detail, dan Gaelion mencatat semuanya sebagai landasan dasar untuk interogasi berikutnya. They just tend to growl and Play around and sort of joke and be silly. Gaelion berpindah ke ruangan selanjutnya dan berhadapan dengan Janet Hodgson. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, Gaelion menanyakan apa saja yang terjadi selama fenomena poltergeist bermunculan. Mr. Ghost asked him, but say disrespect Mr. Ghost last night when he asked. I was so told. Janet menceritakan semuanya, namun di saat Gaelion sedang fokus mencatat semua kronologi kejadian, dia melihat sebuah koin melayang dari arah belakang kepala Janet, dan tiba-tiba koin tersebut jatuh di bawahnya. Gaelion kembali duduk di hadapan Janet, dan kemudian dia membuat satu kesimpulan. Janet Hodgson bukan pelakunya, dan dia menjadi pusat energi yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. And then there was like incidents that happened to me that were like the curtain which wrapped itself around my... Dalam wawancara di masa depannya, Janet Hodgson mengakui selalu diawasi oleh Gaelion selama dalam masa penyelidikan. Namun bagi Janet Hodgson, dengan kedatangan Gaelion di dalam rumah mereka, membuat Janet merasa aman karena Gaelion adalah orang yang paling jujur dalam mencatat penderitaannya. Interaksi antara jurnalis skeptis dengan seorang anak kecil yang dihantui menjadi sebuah kunci utama dalam kasus Enfield poltergeist. Awal Desember 1977, gangguan pada rumah keluarga Hodgson berevolusi pada tahap yang jauh lebih mengerikan. Janet Hodgson, yang saat itu masih berusia 11 tahun, mulai kerasukan dan suaranya berubah menjadi suara pria tua. Entitas tersebut mulai memperkenalkan dirinya sebagai Bill Wilkins. Dan pada lokasi kejadian, Maurice Grosse dan Gaelion mewawancarai entitas tersebut selama berjam-jam. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible. Why are you invisible? Sama G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. Yes, he had quite a sense of humour. He also used to swear a lot as well. Mereka berdua perlu memastikan apakah suara ini konsisten dan tidak berubah sama sekali, serta menanyakan apa saja motif di baliknya dan informasi apa saja yang dapat dikumpulkan. Dan dari sinilah kedua anggota SPR tersebut menemukan fakta tentang sosok yang merasuki tubuh Janet Hodgson, pria yang meninggal pada rumah keluarga Hodgson bertahun-tahun yang lalu dengan nama lengkap William Bill Wilkins. Dan untuk memperkuat dasar wawancara ini, Maurice Grosse melakukan verifikasi identitas dan berhasil menghubungi putra kandung Bill Wilkins yang bernama Terry Wilkins. Terry Wilkins mengkonfirmasi bahwa ayahnya memang meninggal dunia pada rumah tersebut. Menurut penjelasan dari putranya, Bill Wilkins meninggal beberapa tahun yang lalu sebelum keluarga Hodgson pindah ke sana. Maurice menanyakan apakah benar Bill Wilkins meninggal di kursi ruang tamu. Terry begitu terkejut dengan detail kematian ayahnya. Bagi Terry, informasi tersebut sangatlah pribadi dan sangat tidak mungkin diketahui oleh Janet Hodgson yang pada saat itu usianya masih 11 tahun. Dari dasar verifikasi identitas tersebut, Maurice Grosse dan Gaelion akan melakukan eksperimen kepada Janet Hodgson. Dan eksperimen ini akan dimulai pada bulan berikutnya. Saya dan kalian mungkin juga bertanya-tanya, kalau misalnya Janet Hodgson kerasukan pada bulan Desember, lalu kenapa eksperimennya dilakukan pada bulan Januari? Ternyata setelah saya baca, jawabannya cukup sederhana. Jawabannya adalah ketelitian ilmiah. Selama bulan Desember, Maurice Grosse dan Gaelion tidak ingin mengganggu fenomena yang sedang terjadi. Maurice dan Gaelion fokus merekam percakapan, mengumpulkan banyak data, serta memverifikasi pengakuan Bill Wilkins tentang kematiannya. Namun pada pertengahan bulan Desember, kedua investigator ini mendapatkan banyak sekali tekanan dari para kritikus.
Banyak kritikus menuduh Maurice Grosse dan Guy Lyon telah tertipu oleh akting Janet Hudson. Demi bisa membungkam semua tuduhan tersebut, Maurice Grosse dan Guy Lyon Playfair mulai melakukan eksperimennya. Januari 1978, Maurice Grosse dan Guy Lyon Playfair memutuskan untuk berpindah dari tahap observasi berlanjut ke tahap pengujian fisik. Suara rekaman saja tidak cukup bagi dunia ilmiah. Mereka berdua membutuhkan bukti valid secara biologi maupun secara fisika. Prosedurnya cukup sederhana, namun mematikan bagi seorang penipu. Saat itu Maurice mengisi mulut Janet Hudson dengan air hingga penuh. Tidak sampai di situ, Guy Lyon Playfair kemudian mengambil sebuah plester medis yang sangat kuat, kemudian menyegel bibir Janet dengan begitu rapat. Mereka sudah memastikan tidak ada celah udara yang bisa keluar dari sudut bibirnya. Logikanya sangat jelas, jika suara Bill Wilkins diproduksi secara normal, maka saat mulut penuh dengan air, suara itu seharusnya lenyap. Dan jika Janet mencoba untuk berbicara, dia akan tersedak dan akhirnya akan merembes keluar. Beberapa menit telah berlalu, dan apa yang sedang terjadi benar-benar di luar nalar manusia. Dengan mulut yang penuh air dan bibir yang terplester rapat, suara berat William Wilkins tetap keluar dengan jernih dari tubuh Janet Hudson. Guy Lyon Playfair segera mengambil stetoskop dan menempelkannya ke dada serta leher Janet. Dia terkejut bukan main. Getaran suara tersebut tidak muncul dari mulutnya, melainkan beresonasi kuat pada bagian bawah tenggorokan serta dadanya. Selama hampir 10 menit, entitas itu terus berbicara tanpa membuat Janet Hudson tersedak sekalipun. Dan di saat plester medis sudah dibuka, Janet Hudson memuntahkan seluruh air ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan, jumlah airnya masih sama dengan takaran sebelumnya. Ini adalah fenomena yang cukup menarik. Namun bagi Guy Lyon dan Maurice Grosse, ini adalah skakmat bagi para kritikus. Secara anatomi, Janet Hudson tidak sedang berbicara, melainkan sesuatu yang lain sedang menggunakan tubuhnya sebagai medium penyampaian. Eksperimen Januari 1978 ini menjadi bukti terkuat yang pernah dicatat dalam sejarah poltergeist negara Inggris, dan mereka berdua berhasil membuktikan dua hal yang sangat penting. Pertama, suara tersebut bukan hasil rekayasa dari mulut Janet, dan yang kedua, informasi yang diberikan di saat Janet Hudson kerasukan tentang namanya sendiri, yaitu William Bill Wilkins, sudah sangat valid secara data maupun fakta. Maurice dan Guy Lyon telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh investigator lain sebelumnya. Mereka berdua membawa penelitian ilmiah ke dalam rumah berhantu milik keluarga Hudson. Sayangnya, kemenangan bukti ilmiah justru menjadi perdebatan panjang pada hari-hari berikutnya. Beberapa hari setelah penyelidikan, Maurice Grosse dan Guy Lyon Playfair membawa hasil temuan mereka kembali ke markas SPR dengan sangat percaya diri. Mereka membawa rekaman suara, serta kesaksian tentang hasil eksperimen mereka berdua. Awalnya mereka mengira organisasi akan merayakan penemuan ini sebagai terobosan ilmiah terbesar dalam abad ke-20. Bukannya mendapat sebuah dukungan, namun di tengah-tengah organisasi yang mereka dapatkan adalah rasa kecurigaan. Di dalam SPR terjadi perpecahan besar. Para akademisi yang hanya duduk di balik meja laboratorium tidak percaya bahwa sebuah fenomena paranormal bisa terjadi sejelas ini pada pemukiman kelas pekerja di ibu kota negara Inggris. Salah satu orang yang menentang hasil temuan mereka berdua bernama Anita Gregory, seorang peneliti senior SPR yang dikenal sangat skeptis. Anita Gregory dikirim oleh organisasi untuk meninjau hasil pekerjaan Maurice dan Guy Lyon. Namun alih-alih bekerja sama, Anita Gregory justru menjadi musuh dalam selimut. Anita menuduh Maurice Grosse telah kehilangan objektivitasnya karena rasa sedih atas kematian putrinya. Dia berargumen bahwa Maurice terlalu menyayangi Janet Hudson sehingga tidak bisa melihat trik-trik kecil yang dilakukan oleh anak yang berusia 11 tahun. Dan pada puncaknya, Anita Gregory mempertanyakan keberhasilan eksperimen mulut yang berisikan air milik Maurice beserta Guy Lyon Playfair. Dia mengklaim bahwa Janet Hudson bisa saja menyembunyikan air di salah satu pipinya, atau melakukan trik pernafasan tertentu yang tidak terdeteksi oleh sudut pandang manusia. Reaksi organisasi yang dingin.
serta bantahan dari Anita Gregory membuat Maurice Gross sangat marah. Dia menantang Anita Gregory untuk tinggal di rumah keluarga Hudson selama berbulan-bulan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sayangnya, Anita Gregory hanya datang dalam kunjungan yang begitu singkat. William Playfair juga merasa kecewa. Sebagai seorang jurnalis, bahwa bukti yang mereka miliki sudah sangat valid. Sayangnya, ketika hasil penelitian ini disajikan, pihak organisasi masih memutuskan untuk menahan opini mereka berdua. Organisasi menolak mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kasus yang dialami keluarga Hudson adalah fenomena supernatural yang sangat nyata. Dan hasil penyelidikan mereka berdua menggantung begitu saja. Sebuah keputusan yang berat karena meninggalkan luka yang mendalam bagi Maurice dan Kay Lyon yang berbulan-bulan turun di lokasi kejadian mempertaruhkan reputasi mereka berdua. Konflik ini mengubah cara pandang dunia terhadap Maurice Gross dan Kay Lyon Playfair. Di mata para pendukungnya, mereka adalah pahlawan yang berani mengungkap kebenaran. Namun di mata sebagian anggota organisasi, mereka dianggap sebagai investigator yang terinfeksi oleh keyakinan mereka sendiri. Dan kita akan masuk ke fase penutup. Investigasi Enfield Poltergeist resmi berakhir pada tahun 1979. Namun tampaknya bagi Maurice Gross beserta Kay Lyon Playfair, penyelidikan mereka pasti bertahan seumur hidup. Mereka tidak benar-benar meninggalkan dunia supranatural. Maurice Gross tetap menjadi anggota setia SPR hingga akhir hayatnya. Baginya, Enfield Poltergeist bukanlah sekedar kasus biasa, melainkan sebuah bukti kuat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maurice Gross meninggal dunia pada 14 Oktober 2006 pada usia 88 tahun. Dia telah berhasil melakukan tugasnya untuk melindungi keluarga Hudson dan mengungkap sedikit rahasia alam semesta. Sedangkan untuk Kay Lyon Playfair, dia masih menjadi seorang jurnalis dan menulis sebuah buku yang berjudul This House is Haunted. Buku ini menjadi standar emas serta buku wajib bagi siapapun yang ingin mempelajari fenomena poltergeist secara serius. Kay Lyon tetap menjadi seorang jurnalis serta menjadi seorang analisis pada organisasi hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 April 2018. Warisan mereka berdua kini hidup melalui budaya populer. Tanpa bukti catatan mereka berdua, kita semua mungkin tidak akan pernah mengenal kisah The Enfield Poltergeist. Bahkan pihak organisasi mempunyai catatan asli yang tertulis kedua orang ini benar-benar berdiri di garis depan melawan ketidaktahuan, dan mereka berdua berhadapan dengan entitas tidak terlihat. Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini untuk menemani waktu luang kalian. Dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Adam Murimada, signing out. Terima kasih.